ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kalau berbicara tentang awal wahyu itu, maka itu dua yang dibahas. Ada awal wahyu yang turun secara mutlak, yaitu pasti tempatnya di Mekah. Dan yang kedua ada awal wahyu yang turun di kota Madinah. Di kota Madinah. Makanya di pembahasan yang kedua di situ saya sebutkan di masail ma'rifatu awwali ma nazala mutlaqan. Mengenal awal ayat yang turun secara mutlak. Ya. Jadi awal ayat yang turun secara mutlak itu dikatakan oleh penulis rahimahullah Iqra alal asahhi. Iqra alal asah. Iqra menurut pendapat yang paling asah, yang paling kuat. Ya, itu kadang di pembahasan itu ada bedanya ya antara as-sahih dengan al-asah. Itu bahasa mentarjih sebenarnya, merojihkan. Jadi ada dua pendapat ini. Dua pendapat. Kita ingin kuatkan salah satu dari keduanya. Di antara ulama ada yang pakai bahasa as-sahih ini. Yang kedua ada yang mengatakan al-asah ini. Jelas ya? Nah, biasanya kalau silam pendapatnya lemah, dia tarjih, maka dia akan kuatkan dengan bahasa as-sahih. Tapi kalau silam pendapatnya kuat, itu biasanya dia bahasakan dengan kata al-asah. Maksudnya yang satu juga dihargai, ada kekuatan, tapi ini yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat. Itu diantara metode ya pembahasan. Kadang jadi istilah di sebagian buku. Kadang jadi istilah di sebagian buku. Tapi yang populer bahwa yang paling asah itu adalah Iqra. Jadi Iqra itu khabar muqaddam ya. Awaluhu nanti itu mubtada muakhar. Jadi awaluhu, awal ma nazal, itu yang paling sahihnya adalah apa? Adalah Iqra. Adalah Iqra. Iya. Sebab itu yang datang di dalam hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah turunnya wahyu, awal kali turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut oleh Imam Al-Bukhari di awal kitab sahihnya. Kaifa kana bada'ul wahyi. Bagaimana awal kali permulaan wahyu itu turun. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-muddatsiru. Jadi yang pertama Iqra dulu, kemudian al-muddatsir. Ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Jadi katakan bahwa itu yang kedua. Jadi Iqra dulu, kemudian al-muddatsir. Itu awalnya menurut al-asah yang paling sahih. Wal aksu qaumun yakthuru. Dan ada yang mengatakan sebaliknya. Awalnya al-muddatsir, setelah itu apa? Iqra. Setelah itu Iqra. Dan ini ada satu kaum yang berpendapat seperti itu. Dan itu dinukil dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi sebenarnya yang disebut oleh Jabir itu tidak bertentangan ya. Jadi maksudnya Jabir mengatakan awal wahyu yang turun kepada Nabi itu adalah al-muddatsir. Itu dari sudut setelah wahyu itu terputus.
Jadi maksudnya begini, awal kali turun itu Iqra. Setelah itu Nabi pulang ke rumahnya, minta diselimuti. Kemudian ada waktu, ya, lama begitu. Setelah itu turun lagi kepada Nabi, ya ayyuhal mudzatsir. Nah, jadi Jabir itu memahami itu awal kali turun. Maksudnya turun setelah Iqra itu. Harusnya begitu. Ya, makanya dikatakan itu pendapat al-asah. Itu pendapat yang lebih kuat. Itu pendapat yang lebih kuat. Baik.